Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala salama fid dunya wal mali wal iyal. Wa sallallahu wasallam wa barak wa karram ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa azwajihi wa ashabi wal ala ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk berada di rumahnya Allah. Allah masih izinkan kita pada malam hari ini menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih izinkan kita melaksanakan ibadah. Dan Allah mudah-mudahan berikan kita istiqamah insyaAllah. Karena berapa banyak umat Islam di beberapa hari setelah Ramadan sudah meninggalkan sedikit sunnah-sunnahnya, sudah meninggalkan sedikit zikirnya. Di akhirnya saudara kita sudah menyampaikan tidak ada istimewa dalam kehidupan ini kalau tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dan subhanallah, seakan Allah itu mencocokkan materi yang beliau bawa dengan materi yang saya akan bawa, itu kecocokan yang sangat luar biasa. Ketika kita melihat apa sih hikmah di balik Allah turunkan kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri punya keistimewaan walaupun kita nggak puasa. Bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak ada manusia sama sekali. Bulan Ramadan sudah istimewa. Maka Allah mengajak orang-orang menjadi istimewa di bulan yang istimewa dengan perbuatan-perbuatan yang istimewa. Maka tidak akan orang menjadi istimewa atau tidak akan hati orang menjadi tenang tanpa mengerjakan perbuatan-perbuatan istimewa. Apa perbuatan istimewa? Perbuatannya biasa, tapi yang membuat istimewa Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Perbuatannya mungkin sepele, tapi menjadi tidak sepele di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketenangan hati tentu dengan ada kaitannya dengan hikmah Allah ajarkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, secara singkat, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita sering kita mendengar kalimat bertakwa. Tapi di bulan Ramadan itu potensi besar rating takwa kita naik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bisa bertakwa? Ketahuilah takwa sesungguhnya an yuta rabbukum fala yuhsa. Hendaklah kalian taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushkar wa la tukfar. Bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita dan jangan kufur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa yudhkar wa la tunsa. Hendaklah banyak menyebut nama Allah. Jangan jadi orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menyampaikan setiap saat kita dianjurkan untuk berzikir. Dan hanya orang yang banyak berzikir adalah tanda-tanda ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu subhanallah, perbuatan yang biasa sekali kelihatannya sepele, tidak ngambil makan banyak waktu, tapi tidak sepele di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak meninggalkan zikir dari keluar dari rumah baca doa atau tidak ketika ke masjid. Zikir pendek, tapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Man qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan saat keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat hudita, kufita, wuqita, wa tanahan kasyaitan. 4 hal dari kalimat yang pendek. Apa ya Rasulullah? Tadi seandainya kalau kelihatan kan jamaah semuanya baca tuh doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kan kelihatan wajah-wajah baca semuanya. Tapi ingatkan kalau besok anak-anak kita siapapun mau keluar rumah, sabar dulu, jangan keluar rumah sebelum berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus berzikir? Ingat ini zikir ajarannya Rasulullah. Ingat ini bulan Ramadan, zikir di bulan Ramadan pahala berlipat ganda ditambahkan oleh Allah. Ingat orang-orang yang berzikirlah orang-orang yang dianggap bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa manfaatnya? Hudita, kamu akan diberikan petunjuk. Di zaman fitnah kita sangat butuh petunjuk. Di zaman fitnah kita banyak dan butuh orang-orang yang mengajarkan kita dekat kepada Allah. Di zaman ini atau di Timika ini kita butuh puluhan atau ratusan ustadz atau ulama yang mengajarkan dan membimbing kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fitnah, kacau balau di mana-mana dengan adanya media.
Tentang Ramadan saja, awal waktu Ramadan, perbedaan biasa, boleh. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, melihat perbedaan menjadi permusuhan. Tapi orang yang bertakwa, perbedaan biasa diajarkan dalam Islam. Siapapun yang berbeda dengan saya, tetap dia saudara saya. Itu sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudita, Allah langsung yang akan menuntun kita, berikan petunjuk jalan bagi kita. Maka kalau kita ragu dengan usaha yang kita kerjakan, kita ragu dengan jalan yang kita tempuh, kita ragu untuk datang atau pergi apapun, kalau kita ragu, hilangkan semua keraguan, minta kekuatan, minta petunjuk dengan Allah. Dengan cara apa? Berzikir, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan pasti memberikan petunjuk. Dan itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam masjid, baca doa. Kelihatannya sih baca, wajah-wajahnya baca. Apa baca doanya masuk masjid? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adik-adik pintar baca, hafal. Bapak-bapaknya yang dari tadi itu, Allahumma ftah li, tambahan lagi kalau dari salaf atau guru-guru kami, tambahan lagi, jangan baca Allahumma ftah li, enggak, Allahumma ftah li walil ummatil Muhammadiyah. Ya Allah, buka untuk saya dan buka untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika tadi salat ada bacaan? Ada. Zikir semuanya. Minta maaf, nah, tadi sebelum salat mungkin ada yang ke toilet. Toilet masuk kaki kanan atau kaki kiri? Siapa yang ngajarkan? Urusan masuk saja kok Ustadz. Ada urusan apa? Tangan kaki kanan kah, kaki kiri kah? Iya. Urusan kaki kanan, kaki kirinya sepele. Tapi yang mengajarkan bukan orang sepele, Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan Nabi Muhammad. Masuk ada doa atau tidak? Zikir lagi. Minta maaf ketika kita laki-laki ketiak ada bulunya kan ya, yang sudah dewasa. Dicabut, ada bacaannya, ada sunnahnya. Untuk kemaluannya, dikerik, ada bacaannya, ada sunnahnya. Hal-hal seperti itu saja diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita tidak terlepas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara itu satu-satunya yang bisa membuat hati tenang. Kun ma'allah. Jadikan diri kita selalu bersama Allah. Kalau sudah Allah bersama kita, maka semuanya akan pasti ikut bersama kita. Kalaupun semuanya tidak sama kita, tapi kita sama Allah, maka tidak akan kita merasa miskin karena yang maha kaya bersama kita. Tapi kalau seandainya kita tidak bersama Allah, walaupun yang mendekat banyak, tapi akan mudah kita ditinggalkan saat kita tidak lagi mendapatkan kedudukan. Contohnya banyak nggak? Contoh saya ini presiden. Misalnya, nggak usah presiden lah, saya presiden di Australia contohnya. Saat saya jadi presiden, yang mendekat sama saya banyak semuanya, tapi saya lalai, lupa dengan Allah. Saya tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya jatuh, lengser dari presiden, orang-orang yang dekat tadi masih mau dekat nggak sama saya? Hilang semuanya. Tapi kalau orang yang jadi presiden kah, tidak presiden kah, pejabat kah, bukan pejabat kah, pedagang kah, pengangguran kah, tapi dia bersama Allah, dia tidak akan melihat dunia ini dengan kacamata kaya atau miskin, hitam atau putih, besar atau sedikit. Yang dilihat kacamatanya semua ini adalah ciptaan Allah dan selalu merasakan nyaman karena selalu dekat dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan. Yang kedua, salah satu manfaat untuk kita berpuasa adalah madrasatus sabar. Sekolah sabar itu waktunya bulan Ramadan. Mau tahu kesabaran kapan? Tepatnya enaknya bulan Ramadan. Dan sabar itu tidak dikatakan sabar terkecuali di tahap pertama. As-sabru inda sadamatul ula. Sabar itu saat pertama kali mendapatkan ujian. Kalau hari kedua, hari ketiga bukan sabar lagi namanya. Itu sabar yang sudah kadaluarsa. Seandainya contoh ada yang maki-maki kita saat ini, dia maki-maki, dia ludah kita, marah nggak? Marah dong. Marah dong, masa tidak marah? Ada yang pukul kita, tiba-tiba pukul, pak, marah atau tidak? Marah dong. Cuman kalau marah kita bisa nggak sabar? Sabar Ustaz. Maksudnya kasih tahu ustadznya suruh sabar, kasih tahu nasihat kita barang sabar, barang ditampar. Suruh sabar.
Ente yang sabar, kita pukul dulu, balas dulu, baru sabar. Karena sabar sesungguhnya itu di tahap pertama. Kalau sudah ditampar, kita diam, kita hari kedua, hari ketiga, hari keempat, oh saya sudah tidak sabar, saya akan balas. Itu namanya bukan sabar. Itu namanya Abu Nawas bikin diri hebat tapi takut menghadapi saat pertama. Nanti di depan orang, saya tuh kalau untung banyak orang, kalau tidak saya pukul sama dia tuh. Itu bukan sabar, itu Abu Nawas. Sabar itu saat pertama dan tahapan pertama yang akan kita bahas di pertemuan ke depan insya Allah. Sebagai penutup cerita sedikit saja, ketika Sayyidina Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabatnya, tentu didikan sabar yang tingkat dewa. Yang kita ceritakan berharap kita bisa mengikutinya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah lagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat. Perempuan kan tidak boleh hadir sholat Jumat. Tidak boleh hadir, perempuan boleh di pelantaran masjid untuk mendengarkan atau menyiapkan makanan seperti Jumat berkah. Besok nih hari Jumat ini, boleh tuh ibu-ibu siapkan makanan Jumat berkah. Dapat pahala banyak. Besok boleh nggak? Pengurus izinkan kok, insya Allah. Jumat berkah, oh es yang enak-enak, oh pahala besar. Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba lagi khutbah, ibu-ibu lewat dari belakang. Umar, salah, ceramah salah. Ceramah baik-baik boleh. Selama ceramah salah baru jadi khalifah, mimpin umat Islam, tidak tahu malu. Sayyidina Umar diam. Sahabat yang lainnya semuanya nih fikir dalam hatinya, ya Allah ini ibu tidak tahu siapa Umar. Kasihan, selesai dia punya nasib ini nanti. Tapi selesai itu Umar bin Khattab malah berhenti khutbah dan mendengarkan nasihat seorang ibu. Kalau nasihat dari yang jamaah yang hadir mendingan. Ini seorang ibu lewat cuma ngomong salah. Diam Sayyidina Umar mendengarnya. Dan Sayyidina Umar mengatakan asabtil mar'ah wa akhta'tal Umar. Ibu itu betul, Umar yang salah. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pun ketika masuk ke dalam rumah, kalau ada tugas negara, capek memang Sayyidina Umar. Dia keliling, belusukan, masuk sana sini dengan pengawalnya, dengan ajudannya. Begitu sampai masuk rumah biasa, telat sedikit. Masuk rumah tengah-tengah malam. Begitu masuk rumah, istri marah-marah. Tidak tahu jam berapa ini baru pulang. Bilang kerjaan, sibuk. Ini jam berapa? Itu dimaki-maki Sayyidina Umar sampai suaranya istrinya keluar. Oh kalau perempuan zaman dulu kalau marah suara tetangga mendengar. Untung perempuan sekarang tidak seperti perempuan zaman dulu. Beda ya ibu-ibu ya. Kalau marah tuh paling pelan-pelan sama suaminya. Papa, kenapa baru pulang? Perempuan sekarang gak suara teriak tapi status kemana-mana. Status. Jam segini baru pulang, tidak ada otak. Beda. Sayyidina Umar bin Khattab sampai keluar dibilang sama ajudannya, wahai Umar, khalifah dapat marah sama istri diam saja. Sayyidina Umar mengatakan dengan senyum dan sabarnya Sayyidina Umar. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kuat, hebat, ditakuti setan, tapi ketika menghadapi masalah dan ujian tetap dengan sabar. Apalagi dengan perempuan, apalagi dengan istri. Bulan Ramadan cobaannya sama istri juga hebat. Istri punya cobaan kepada bapak-bapak, suami juga hebat. Suami biasanya lebih ngeselin bulan Ramadan, kata ibu-ibu tapi. Dan sebaliknya, nggak tahu istri itu ya Allah bulan Ramadan dibikin kita mengajarkan sabar, betul memang. Jual belinya sama. Di bulan Ramadan datangnya seperti itu, tapi belajar dari sikapnya Sayyidina Umar. Ketika istri marah diam, dan itu yang membuat Sayyidina Umar tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak insya Allah kalau dapat marah diam Pak ya. Ya, malam ini kalau dapat marah berusaha sabar. Kita belajar sabar baru ceritanya saja, belum kita rincikan, tapi mulai praktek. Insya Allah Ustadz, malam ini saya dapat apapun, insya Allah saya akan berusaha sabar. Ibu-ibu tes ilmunya bapak-bapak, sampai rumah maki-maki dia. Ya, marahin dia betul-betul, tes. Pak, saya bukan kurang ajar sama bapak. Saya bukan tidak hormat sama bapak, tapi saya coba mempraktekkan ilmunya Ustadz yang ceramah malam ini. Bapak sabar atau tidak? Kan begitu. Insya Allah kajian pada malam hari ini bermanfaat.
Allah angkat derajat kita insyaallah. Allah jadikan kita orang-orang istiqamah insyaallah. Allah jadikan hati kita tenang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan lisan kita setiap tempat, setiap keadaan, di rumah, di luar rumah, di siang hari, di malam hari, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya Allah, basahi lisan kami untuk berzikir kepada Allah, dan jangan biarkan basahnya lisan kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hikmah Ramadan kami dapatkan dalam kehidupan kami, dan juga untuk anak keturunan kami insyaallah, dan juga pahalanya untuk orang tua kami dan guru-guru kami insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.